Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfina Metungku dengan NIM L13123015. Di sini saya akan membahas tentang analisis pemasaran kayu hutan rakyat di Kabupaten Bogor. Adapun latar belakang, hutan rakyat memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan kayu nasional, terutama ketika pasokan dari hutan negara mengalami penurunan di Kabupaten Bogor. Masyarakat banyak mengusahakan hutan rakyat sebagai sumber ekonomi tambahan maupun utama. Namun sistem pemasaran kayu rakyat cenderung bersifat tradisional dan seringkali merugikan petani. Rantai pemasaran yang panjang, ketergantungan petani terhadap pedagang, serta minimnya informasi harga membuat posisi tawar petani sangat lemah. Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh permasalahan pemasaran tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual di lapangan. Permasalahan penelitian. Adapun masalah utama dalam pemasaran kayu di Kabupaten Bogor adalah ketidakefisienan sistem yang berjalan, terutama disebabkan oleh panjangnya saluran pemasaran yang dominasi pedagang dalam penentuan harga. Petani sebagai produsen seringkali tidak memiliki informasi harga yang akurat dan cenderung menerima keputusan pedagang. Selain itu, struktur pasar yang oligopsnistik menyebabkan petani sulit mendapatkan nilai jual yang layak. Hal ini diperparah oleh ketiadaan standar pengukur volume kayu, sehingga transaksi yang dilakukan melalui estimasi yang rawan bias dan merugikan petani. Kondisi ini mendorong perlunya analisis mendalam terhadap sistem pemasaran yang berlaku. Tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh sistem pemasaran kayu hutan rakyat di Kabupaten Bogor. Analisis mencakup identifikasi saluran pemasaran yang digunakan petani, penilaian struktur pasar, perilaku pasar, serta kinerja pasar melalui pendekatan atau SCP. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemasaran kayu rakyat serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggabungkan wawancara langsung, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Responden terdiri dari hutan rakyat, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, hingga industri pengolahan kayu. Data dianalisis menggunakan metode analisis margin, pemasaran farmer share, struktur pasar, serta analisis perilaku dan kinerja pasar berdasarkan model SCP. Analisis ini memberikan gambaran objektif tentang bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam konteks kayu hutan rakyat di Bogor. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran hutan rakyat di Kabupaten Bogor terdiri dari beberapa jalur yang berbeda panjangnya. Pola umum melibatkan petani sebagai produsen utama, kemudian dilanjutkan kepada tengkulak atau pedagang pengumpul sebelum masuk ke pedagang besar atau industri penggergajian. Semakin panjang rantai pemasaran tersebut, semakin kecil pula bagian harga yang diterima oleh petani, karena margin diambil oleh setiap aktor yang terlibat. Saluran yang lebih pendek, misalnya petani langsung ke industri, jarang terjadi akibat keterbatasan modal, akses transportasi, dan minimnya informasi pasar yang dimiliki oleh petani. Struktur pasar. Struktur pasar pemasaran kayu rakyat cenderung bersifat oligopsoni, yaitu jumlah pembeli lebih sedikit dibanding penjual, sehingga pembeli memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Kondisi ini menyebabkan pedagang memiliki kendali besar dalam menentukan harga kayu. Petani kesulitan melakukan negosiasi harga karena mereka tidak memiliki alternatif pembeli yang banyak. Selain itu, informasi harga di pasar akhir hampir sepenuhnya dikuasai pedagang, sehingga petani terjebak dalam ketergantungan jangka panjang terhadap perantara. Faktor yang mempengaruhi harga.
Harga yang diterima petani dipengaruhi oleh kualitas kayu, jarak lokasi industri, biaya transportasi, jenis kayu menentukan jaringan pedagang. Selain itu, ketergantungan ekonomi petani juga menjadi faktor yang menyebabkan mereka menerima harga rendah. Ketidakhadiran lembaga juga yang menjamin mereka atau koperasi membuat posisi petani makin rendah. Faktor ini berkontribusi langsung terhadap rendahnya efisiensi pemasaran kayu rakyat. Adapun kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa pemasaran hutan rakyat di Kabupaten Bogor masih belum efisien. Struktur pasar yang oligopsoni, perilaku pasar yang dominan pedagang, serta kinerja yang menunjukkan margin tinggi dan farmer share rendah yang menyebabkan petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Rantai pemasaran yang panjang semakin memperburuk kondisi, membuat petani tidak mendapat nilai yang proporsional dari harga produksi mereka sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.